Kasus AKBP Raden Brotoseno yang diduga masih aktif menjadi penyidik Barreskrim Polri meski pernah terjerat korupsi masih menjadi perhatian publik. Kritikan pun membanjiri institusi kepolisian atas alasan prestasi yang membuat AKBP Brotoseno tidak dipecat dari Polri. Satu di antara kritikan itu datang dari pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amirel. Menurut Reza, institusi kepolisian harusnya mempunyai standar etika dan standar moralitasnya sendiri. Ia pun mempertanyakan keandalan dari kepolisian untuk memberantas korupsi bila ternyata anggotanya sendiri justru tidak dipecat meski sempat terjerat korupsi. Di sisi lain, Reza juga menyoroti terkait kemungkinan oknum yang terjerat korupsi kembali melakukannya di kemudian hari. Sebab dari hasil riset, Reza menyebut tingkat pengulangan kejahatan kerah putih lebih tinggi daripada kejahatan dengan kekerasan. Terlebih jika ada risk assessment yang menyimpulkan kemungkinan perwira polisi yang pernah dipidana dalam kasus korupsi akan mengulangi perbuatannya. Sementara itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menilai tidak dipecatnya AKBP Brotoseno menjadi bukti lemahnya penegakan hukum terhadap anggota bermasalah di internal Polri. Bambang menuturkan penegakan hukum yang lemah ini membuat tidak adanya efek jera terhadap anggota yang pernah bermasalah. Menurutnya, kasus ini juga menunjukkan ada yang salah dengan mindset petinggi Polri. Permisivitas pada pelanggaran dan tindak pidana korupsi jika menyangkut anggotanya dinilai telah terbukti. Diberitakan sebelumnya, Propam Polri mengungkapkan mantan napi korupsi AKBP Raden Brotoseno tidak dipecat karena alasan berprestasi selama berdinas di Korps Bayangkara. Hal itu berdasarkan hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Pelaksanaan sidang KKEP tersebut berdasarkan putusan nomor PUT-72-X-2020 pada 13 Oktober 2020 lalu. Adapun pernyataan Brotoseno dinilai berprestasi dikeluarkan oleh atasannya di Polri. Pernyataan itu disampaikan oleh Kadif Propam Polri Irjen Pol Freddy Sambo dalam keterangannya Senin 30 Mei 2022. Selain itu, Sambo juga menuturkan pertimbangan lainnya adalah kasus korupsi Brotoseno tidak tunggal dilakukannya seorang diri, namun melibatkan terpidana lain atas nama Haris Arthur Haidi selaku penyuap. Rangkaian kejadian penyuapan terhadap AKBP R. Brotoseno dari terpidana lain atas nama Haris Arthur Haidir atau penyuap dalam sidang kasasi dinyatakan bebas tahun 2018 dengan nomor putusan 1643-K-Pitsus-2018 atau tanggal 14 November 2018. Sambo menuturkan pertimbangan lainnya adalah Brotoseno telah menjalani masa hukuman 3 tahun 3 bulan dari putusan Pengadilan Negeri Tipikor 5 tahun karena berkelakuan baik selama menjalani hukuman di lapas. Propam Polri membenarkan bahwa mantan napi korupsi AKBP Raden Brotoseno tidak pernah dipecat dari anggota Polri. Dia hanya disanksi berupa permintaan maaf dan didemosi dalam sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Pelaksanaan sidang KKEP tersebut berdasarkan putusan nomor PUT-72-X-2020 pada 13 Oktober 2020 lalu. Dia terbukti bersalah dan meyakinkan tidak menjalankan tugas secara profesional dan juga proporsional. Dalam sidang itu, AKBP Brotoseno hanya dijatuhi sanksi untuk meminta maaf secara lisan. Selain itu, Brotoseno juga hanya disanksi berupa demosi dari jabatannya sebelumnya di Dirtipikor Barreskrim Polri. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.